Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok izin memperkenalkan diri. Saya Dito Putra Abdullah dengan NIM 23010095 dari kelas BK B1 2023. Selanjutnya, Mangga Kang Dede. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pemimpin kelompok. Saya memperkenalkan diri di sini. Nama saya Dede Muhtar dengan NIM 23010012. Silahkan saya kembalikan Oke, kepada yang moderator. selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Yunus. Baik, terima kasih untuk ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Nurdiansyah dengan NIM 2301020. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Selanjutnya kembalikan lagi kepada, kepada ketua kelompok. terima kasih. Selanjutnya Kang Somantri. Baik, perkenalkan nama saya Somati Senjaya dengan NIM 22010045. Oke, terima kasih atas perkenalan dirinya. Lanjut, kita langsung masuk ke pemaparannya. Nah, di sini eh, dengan judul studi kasus munculnya masalah baik bagi guru maupun siswa dampak dari pergantian kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka. Nah, untuk deskripsi kasusnya, transisi dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka salah satunya di SMK 1 Harwangi, Cianjur, menciptakan tantangan signifikan bagi guru dan siswa akibat perbedaan paradigma dan keterbatasan infrastruktur. Guru yang terbiasa dengan struktur kurikulum 13 mengalami peningkatan beban kerja untuk mengadopsi pendekatan berbasis proyek dan diferensiasi. Sementara fasilitas yang tersedia, kemudian akses internet yang terbatas, menyulitkan pelaksanaan pembelajaran kolaboratif. Di sisi lain, siswa banyak berasal dari latar belakang pedesaan, dengan akses teknologi yang minim, yang awalnya merasa kebingungan dan cemas karena dituntut lebih mandiri dalam memilih topik-topik proyek, yang sering berujung pada ketidakseimbangan kontribusi dalam kelompok dan penurunan motivasi. Nah, meski terdapat kemajuan dalam keterampilan praktis seperti kerja tim dan pemecahan masalah setelah beberapa bulan, disparitas sosial ekonomi dan kurangnya dukungan keberlanjutan seperti modul ajar, kemudian infrastruktur digital, berisiko melemahkan tujuan kurikulum untuk menciptakan lulusan yang adaptif dengan kebutuhan pasar kerja di wilayah pedesaan. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke materi perspektif untuk perspektif psikologi pendidikannya. Mangga kepada Kang Muhammad Yunus. Kang Dede, Ya, mohon maaf. izin untuk saya yang pertama ya. Di sini dari salah satu bagian perspektif psikologi pendidikan, yaitu saya akan membahas sedikit tentang pentingnya self-efficacy guru. Self-efficacy guru yang tinggi esensial untuk lingkungan belajar positif. Penurunan keyakinan diri guru berdampak negatif pada motivasi dan kinerja siswa. Pentingnya self-efficacy dari perspektif psikologi pendidikan. Transisi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka merupakan sumber tekanan psikologis yang signifikan bagi guru, terutama yang menyangkut keyakinan akan kemampuan diri atau self-efficacy. Perubahan paradigma yang mendadak dari kurikulum yang relatif terstruktur ke arah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dengan diferensial, menciptakan ketidakpastian. Guru yang merasa kurang siap karena keterbatasan pelatihan
atau pemahaman konseptual cenderung mengalami keraguan dan kecemasan dalam merancang dan menerapkan diferensial pembelajaran. Hal ini tidak hanya menghambat inovasi di kelas tetapi juga memicu stres emosional dan kelelahan kronis atau burnout. Faktor internal guru, khususnya mindset, memainkan peran krusial dalam menyikapi transisi ini. Guru dengan fixed mindset yang percaya bahwa kemampuan mengajar mereka statis cenderung lebih resisten terhadap perubahan, menginterpretasikannya sebagai ancaman. Sebaliknya, guru dengan grow mindset melihat perubahan kurikulum sebagai peluang untuk berkembang dan belajar. Minimnya dukungan pelayanan tooling atau komunitas belajar yang kuat dapat memperburuk kondisi burnout ini yang pada akhirnya berdampak negatif pada kualitas interaksi guru, siswa, dan atmosfer pembelajaran secara keseluruhan. Demikian untuk sementara pembahasan yang saya bisa berikan. Silahkan kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Dede. Dan selanjutnya kepada Kang Yunus, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Kang Dito. Nah, di sini saya akan membahas mengenai SDT dan motivasi siswa, scaffolding dan monitoring ya. Nah, SDT menyoroti kebutuhan psikologis, dasar ekonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Ini membantu guru merancang strategi yang meningkat motivasi intrinsik siswa. Scaffolding dan monitoring. Scaffolding dan monitoring adalah strategi instruksional krusial. Guru memberikan dukungan sementara, membantu siswa menguasai konsep sulit dan keterampilan belajar mandiri. Nah, SDT dan scaffolding ini ya, di sisi lain bagi siswa perubahan kurikulum ini juga berpotensi memicu kecemasan adaptasi. Kurikulum merdeka menuntut otonomi dan kemandirian belajar yang tinggi, namun seringkali tanpa disertai scaffolding atau panduan belajar yang tinggi. Panduan bertahap yang memadai dari guru yang juga masih dalam masa adaptasi. Nah, teori self-determination atau SDT menyoroti bahwa motivasi intrinsik siswa bergantung pada pemenuhan 3 kebutuhan psikologis dasar. Pertama, otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Dalam transisi ini, siswa seringkali merasa kebutuhan akan kompetensi mereka diuji secara berlebihan. Terutama bagi mereka yang terbiasa dengan instruksi langsung dan terpadu. Perasaan tenggelam dalam tuntutan proyek atau pembelajaran mandiri tanpa bimbingan yang jelas dapat dengan cepat menurunkan kepercayaan diri dan manajemen belajar. Oleh karena itu, pendampingan dan scaffolding yang bertahap sangat diperlukan untuk membangun resiliensi akademik siswa dan mencegah penurunan motivasi belajar dalam jangka panjang. Nah, di sini ini menurut Rahmadani et al. 2022. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kembali ke Kang Dito. Baik, terima kasih kepada Kang Yunus atas pemaparan materinya. Yang selanjutnya kepada Kang Somantri, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membawakan materi
kecerdasan emosional guru. Perspektif psikologi pendidikan juga menyoroti betapa pentingnya kecerdasan emosional guru dalam mengelola transisi ini. Beban kerja ekstra seperti penyusunan modul ajaran baru, asesmen formatif, dan manajemen pembelajaran berdiferensiasi merupakan sumber stres yang nyata. Kemampuan guru untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi negatifnya sendiri secara konstruktif akan berdampak langsung pada kesejahteraan psikologis mereka, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan kelas yang lebih positif dan mendukung bagi siswa. Penurunan yang dialami sebagai guru dapat menjelaskan variasinya yang lebar dalam kemampuan mereka menerapkan strategi inklusif dan responsif. Untuk itu, intervensi psikoedukatif seperti manajemen stres atau pendampingan sejawat menjadi krusial untuk membangun ketahanan mental guru, yang merupakan fondasi bagi bimbingan dan fasilitas belajar siswa yang efektif. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Nah, untuk yang selanjutnya, di analisis kurikulum dan pembelajaran. Nah, di sini tentunya terdapat hambatan pembelajaran diferensiasi. Nah, dari sudut pandang kurikulum, pergeseran dari kurikulum 13 yang bersifat linear dan terstandarisasi ke kurikulum merdeka yang fleksibel dan berpusat pada siswa merupakan perubahan filosofis yang mendasar. Kurikulum merdeka menekankan diferensiasi pembelajaran baik dalam konten, proses, produk, maupun lingkungan belajar untuk mengakomodasi keragaman minat, profil belajar, dan kecepatan belajar siswa. Namun, implementasinya di lapangan seringkali terhambat oleh keterbatasan pemahaman konseptual guru terhadap prinsip-prinsip diferensiasi dan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Di samping itu, ketersediaan sumber daya, ajar, alat peraga, dan dukungan teknologi yang tidak merata menyebabkan banyak guru kesulitan menerjemahkan fleksibilitas kurikulum ke dalam praktik nyata. Akibatnya, meski tujuannya adalah personalisasi, realitasnya di banyak kelas masih cenderung homogen dan belum sepenuhnya meninggalkan pendekatan satu untuk semua. Oke, mungkin yang selanjutnya, mangga kepada Kang Dede. Baik, terima kasih. Apakah sekarang suaranya lebih jelas? Sudah jelas, mangga Kang. Oke, mohon maaf ya. Oke, saya akan melanjutkan sekarang mengenai analisis kurikulum dan pembelajaran. Tadi sudah disampaikan tentang hambatan pembelajaran diferensial. Sekarang saya akan membahas sedikit tentang efektivitas dan tantangan PBL. PBL mendorong berpikir kritis dan kolaboratif. Tantangan utama adalah keterampilan guru, ketersediaan sumber daya, dan motivasi siswa. Kalau pengen tahu PBL itu apa, yaitu singkatan dari Project Basic Learning. Betul ya? Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Dari perspektif pembelajaran, penerapan Project Basic Learning, yaitu PBL, dan pembelajaran inquiry dalam kurikulum Merdeka memiliki potensi besar untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Pendekatan ini mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam memecahkan masalah konstekstual. Namun efektivitas PBL sangat bergantung pada kemampuan fasilitas guru. Ketidakkonsistenan penerapan yang sering disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang mendalam dan berkelanjutan
justru dapat menghambat perkembangan otonomi belajar siswa. Siswa mungkin merasa bingung atau tidak terarah tanpa guideline yang jelas. Hal ini menekankan bahwa keberhasilan kurikulum baru tidak hanya terletak pada dokumennya, tetapi pada kolaborasi tim sekolah yang solid untuk merancang, melaksanakan, dan merefleksikan pembelajaran secara berkelanjutan dan kontekstual. Nah, itu demikian penjelasan sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kurikulum dan pembelajaran. Untuk selanjutnya, silahkan kepada moderator saya serahkan. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh Kang Yunus. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Kang. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kesenjangan infrastruktur teknologi. Keterbatasan akses dan distribusi teknologi menghambat adopsi metode pengajaran modern. Kurangnya dukungan teknis juga menjadi isu krusial. Nah, secara kontekstual, kurikulum Merdeka juga menghadapi tantangan kesenjangan antara tautan fleksibilitas dan dengan kondisi infrastruktur dasar di berbagai daerah. Disparitas akses terhadap perangkat digital, koneksi internet yang stabil, dan sumber belajar daring menciptakan ketimpangan dalam pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran, padahal integrasi keterampilan literasi digital dan pemanfaatan teknologi adalah salah satu roh dari kurikulum Merdeka. Kesenjangan ini berpotensi menghambat tercapainya tujuan ekuitas pendidikan dan justru memperlebar jurang pembelajaran antar daerah. Oleh karena itu, implementasi kurikulum harus disertai dengan reformasi dan pemerataan infrastruktur pendukung, serta menyediakan modul ajar mandiri yang dapat diakses tanpa ketergantungan penuh pada teknologi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Kang Yunus atas pemaparannya. Yang selanjutnya kepada Kang Somantri dipersilakan. Materi selanjutnya ada kompleksitas asesmen formatif. Pada aspek asesmen, kurikulum Merdeka mendorong pergeseran dari asesmen sumatif yang berfokus pada nilai akhir ke asesmen formatif yang bersifat diagnostik dan perkembangan. Asesmen formatif dinilai lebih efektif untuk memantau perkembangan individu siswa, memberikan umpan balik yang bermakna, dan mendorong proses refleksi belajar. Namun dalam praktiknya, beban administratif yang menyertai pelaksanaan asesmen formatif yang kontinu seperti dokumentasi portofolio, catatan anekdot, dan lembar observasi seringkali menyulitkan guru, terutama yang mengajar banyak siswa. Tanpa pelatihan dan alat bantu yang memadai, guru kesulitan mengadaptasi teknik asesmen baru ini secara efektif. Padahal, jika dilaksanakan dengan tepat, asesmen formatif dapat secara signifikan meningkatkan hasil belajar, baik dalam ranah kognitif maupun afektif siswa. Segitu materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Mungkin yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya berdasarkan analisis psikologis pendidikan dan transisi kurikulum menimbulkan tekanan psikologis signifikan bagi guru dan siswa. Bagi guru, perubahan mendadak menguji self-efficacy dan mindset, di mana guru dengan fixed mindset cenderung resisten dan berisiko mengalami burnout akibat tuntutan baru seperti diferensiasi pembelajaran, asesmen formatif tanpa dukungan psikoedukasi yang memadai. Di sisi lain, tuntutan otonomi
Di sisi lain, bagi siswa, tuntutan ekonomi dan kurikulum merdeka sering tidak diimbangi scaffolding yang memadai, sehingga mengancam pemenuhan kebutuhan psikologis dasar dalam teori self-determination, kompetensi, otonomi, dan keterhubungan. Nah, hal ini memicu kecemasan, adaptasi, penurunan motivasi intrinsik, serta dinamika kelompok yang kompleks dalam pembelajaran berbasis proyek, yang justru dapat menggerogoti engagement dan kesejahteraan belajar, well-being mereka. Dari perspektif kurikulum dan pembelajaran, pergeseran filosofis menuju fleksibilitas dan pembelajaran berdiferensiasi menghadapi tantangan implementasi akibat keterbatasan pemahaman konseptual guru, kesenjangan infrastruktur, terutama teknologi, dan beban administratif asesmen. Meskipun pendekatan seperti Project-Based Learning (PBL) berpotensi mengembangkan keterampilan abad 21 dan profil pelajar Pancasila, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan fasilitas guru dan ketersediaan sumber daya yang merata. Nah, oleh karena itu, keberhasilan kurikulum merdeka memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya memfokuskan pada perubahan dokumen, tetapi juga pada pembangunan resiliensi psikologis guru, pemberian scaffolding bertahap bagi siswa, serta dukungan sistemik berupa pemerataan infrastruktur, pengembangan komunitas belajar, untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang benar-benar mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan pembelajaran. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.